بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث الخامس والعشرون. Adapun hadis yang ke-25 an Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu ashaddu adanan ila ar-rajuli al-hasan as-sawt bil Qur'an yajharu bihi min sahibil qainati ila qainatihi. Lallahu, sungguh adapun Allah, asyaddu, yaitu lebih sangat, adanan, mendengarkannya, ila rajuli, kepada seorang laki-laki al-hasan as-sawt, yang indah suaranya, bil Quran, dengan membaca Al-Quran, yajharu, yang memperkeras, ya rajul, bihi, dengan Al-Quran, bihi, dengan saut bil Quran. Yajharu, pastinya dengan dia, yajharu, suaranya, bihi, dengan Al-Quran, min sahibil qainati ila qainatihi, min sahibil qainati, dari orang yang mempunyai budak yang pandai bernyanyi, ila qainatihi, kepada bernyanyinya budaknya sahib, atau kepada nyanyiannya budaknya sahib. Yang dimaksud ini ya qainatihi, kepada budak perempuannya, ya sahib artinya apabila dia bernyanyi. Rawahu Ibnu Majah. Jadi kalau di dunia ini ada, kalau dulu zaman perbudakan, ada majikan-majikan yang senang mendengarkan budaknya bernyanyi. Kalau sekarang mungkin punya teman artis atau orang yang senang mendengarkan lagu-lagu, jadi sampai mengatakan hidup ini tanpa lagu tidak akan berseni dan lain sebagainya. Yang dimaksud artis-artis yang tidak baik, karena ada artis yang baik itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini digambarkan oleh Nabi SAW lebih senang, artinya kesenangannya kepada orang yang membaca Al-Quran dengan suara indah itu lebih daripada kesenangannya seorang kaya mendengarkan lagu-lagu yang dilantunkan oleh para pelantun lagu. Rawahu Ibnu Majah. Artinya Allah senang kepada orang yang ketika membaca Al-Quran, Al-Quran itu diperindah dengan suaranya. Lallahu bi fathil lam mubtada. Adapun kalimat lallah, yaitu dibaca dengan fathahnya lam, yaitu menjadi mubtada. Khabaruhu asyaddu, adapun khabarnya yaitu kalimat asyaddu, wa huwa kinayatun an taqribil qari wa izali thawabih. Adapun hadis yaitu kinayah an taqribil qari, dari mendekatkan orang yang membaca oleh Allah, didekatkan kepada zatnya, wa izali thawabih, dan memperbesar thawabih, pahalanya, ya qari. Dzakarahu Sindi rahimahullah, menyebutkan akan kaul siapa Imam Sindi rahimahullah. Wa fil Bukhari wa Muslim wal lafdhu li Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu, sesungguhnya Abu Hurairah sami'a, yaitu mendengar Abu Hurairah Rasulullah SAW yaqul, hal berkata Rasul, ma adina Allah li syai'in ma adina nabiyyin hasanus saut yataghanna bil Qur'an yajharu bih.
Tidak mendengarkan siapa Allah akan sesuatu ma'adina seperti yang mendengarkan Allah kepada Nabi hasanis saut yang indah suaranya, takanna yang melagukan ya Nabi bil Quran dengan Al-Quran, yajharu bihi yang menyaringkan Nabi bihi dengan Al-Quran. Qala Nabhani rahimahullah wa makna adina istama'ah. Adapun maknanya adina yaitu istama'ah, mendengarkan. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata Syekh An-Nawawi rahimahullah, wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Adapun hadis yakni adapun adina ya, fil hadis, adapun adina fil hadis isyaratun yaitu menunjukkan ila ridha akan ridhanya Allah wal qabul dan menerimanya Allah atau diterimanya siapa? Ya al-qari. Lidzalika, karena itu amar Nabi sallallahu alaihi wasallam tazyin al-Qur'an, akan memperindah Al-Qur'an, betahsinahu, dan memperindah Al-Qur'an bisautil hasan, dengan suara yang bagus. Fa Ibnu Majah aidan, maka disebut dalam Ibnu Majah aidan lagi anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasilah akan Al-Quran dengan suara kalian. Wa fi Darimi 'anil Bara radhiyallahu anhu rafa'ah. Seharusnya ada taraddi di sini. Kata Imam Nawawi, kalaupun di kitab sebelumnya itu tidak ada taraddi, maka pantas kita itu bertaraddi minimal di lisan. Wa fi Darimi 'anil Bara radhiyallahu anhu rafa'ah, alaihi memarfu'kan ya Ad-Darimi akan hadis. Hassinul Qur'an bi aswatikum, perindahlah akan Al-Quran dengan suara kalian. Fa inna sautal hasan, maka sungguhnya suara yang baik, yazidu yaitu menambah sautul hasan Al-Quran akan Al-Quran hasanan atau husnan, kebaikan atau keindahan, bukan kebaikan, keindahan. Bal jaa fi sahih Ibnu Hibban, bahkan ada dalam sahih Ibnu Hibban an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, tiada yaitu sebagian dari kami, kata Nabi, man siapa orang lam yataghanna yang tidak melagukan man akan Al-Qur'an, yang jelas lagu yang tidak mengeluarkan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an itu sendiri dari dari yang semestinya harus dibaca. Qala An-Nabhani naqlan 'an An-Nawawi rahimahumullah qala jumhurul ulama makna lam yataghanna, adapun maknanya lam yataghanna lam yuhassin sautah, tidak memperindah man akan suaranya man. Qala Sayyid Nabil Al-Ghamri qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam fi Fadail Al-Quran haddatsani Yahya bin Sa'id an Syu'bah qala nahani Ayyub, melarang kepadaku siapa Ayyub, an uhaddisa bihadzal hadis, akan menceritakan aku akan ini hadis, zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasilah akan Al-Qur'an dengan suara kalian. Jadi Syekh Ayyub ini melarang kepada santrinya, ben cek pada pak hadis dari kali orang lagu sampai ada seperti itu, karena mungkin waktu itu banyak yang melantunkan Al-Quran itu kelewatan dari batas yang semestinya. Tapi setelah itu tidak disampaikan juga. Qala Abu Ubaid wa inna ma kari Ayyub fi ma nara, dan pastinya tidak ingin siapa Ayyub fi ma nara, di dalam perkara nara yang berpendapat kami, ayyata'awwalan nas bihadzal hadis, akan mentakwil siapa manusia dengan ini hadis, al-rukhsah akan rukhsah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi hadhil alhan, di dalam ini banyak-banyak lahan al-mubtadi'ah, yang bid'ah, artinya yang melewati batas. Walihada nahahu ayyuhadits bih, dan karena ini nahahu melarang Ayyub hu akan Abu Ubaid, ayyuhadits akan menceritakan Abu Ubaid bihi dengan hadis. Wa qala Al-Khattabi rahimahullah fi makna qauli sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'an bi aswatikum, maknahu
berkata akan lafaz maknahu zayyinu aswatakum bil Quran. Jadi zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suara kalian. Kata Imam Khattabi, ai zayyinu aswatakum bil Quran. Ibalik tafsirnya zayyinu aswatakum bil Quran. Kamu kan punya suara, perindahlah suara kamu dengan Al-Quran. Maka suara buat tak nyaman, mulai bacain Al-Quran pakut indah. Hakata fassarahu ghairu wahid min nabil hadis. Ingat seperti ini menafsirkan akan hadis siapa selain satu orang, artinya banyak. Bid'aimatil hadis. Jadi zayyinul Quran bi aswatikum, zayyinu aswatakum bil Quran. Perindah suara kalian dengan Al-Quran. Sehingga cio. Wa za'amu annahu min babil maklub, dan mengira yakni ghairu wahid ulama annahu akan sebuah hadis min babil maqlub, yaitu sebagian dari babil maqlub. Berarti apa maqlub itu? Cara memaknai dibalik. Ada memang di dalam ilmu balaghah ada istilahnya maqlub. Cara memaknakan itu dibalik. Kama qalu, seperti yang berkata kaum akan lafaz uridatin naqatu 'alal haud, ai uridatil haud 'alan naqah. Didatangkan siapa apa ini? Onta atas haud. Atas haud ini ku benih telaga. Candring Madura Palongan. Al-haud di sini Palongan. Nah, kenapa mungkin tak kira yang kepalongan tu? Beden Indonesia. Apa itu bahasanya? Al-haud di sini kan lain lah karena mon Indonesia ni kita anggur embir benten. Minyak yung inoyu menjelaskan Palongan. Jadi memang beden Indonesia ni mon Madura mon lembek. Setlakar ngakui betoh kiu lagi raja. Membuat teman pak kalian bang, kalau kalian bangku ni kan ada lancing agak. Dua kalian bangku ni. Bangku ni. Dua kalian bangku. Engki dah lima boleh. Jadi kini kan. Buku. Anu nak, saya baru ini. Saya sabar. Benian mereka kesekar. Saya sabar. Ai urudatil haud 'ala naqah, artinya didatangkan apa haud? Ala naqah, atas naqah. Qala al-Khattabi wa rawahu Ma'mar an Mansur an Talha faqaddama al-aswat 'ala al-Qur'an. Maka mengedepankan Nabi akan aswat atas Al-Qur'an. Ai apa artinya? Hasinu atau zayyinul aswat bil Qur'an. Wa huwa sahih, adapun hadis itu sahih. Akhbarana Muhammad bin Hashim qala hadatsana ad-Dabri عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور عن طلحة بن عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زينوا أصواتكم بالقرآن, hiasilah akan suara kalian dengan Al-Quran. Wal makna, adapun maknanya ashghilu aswatakum bil Quran, sibukkanlah akan suara kalian dengan Al-Quran. Wal-hiju bi qiraatihi wattakhidhuhu syi'aran wa zinatan. Wal-hiju, dan sami sibukkanlah bi qiraatihi dengan baca Al-Quran. Jadi al-hiju ini bahasakanlah lisan kalian. Al-hiju ini makanya dari lahjah itu, dari lahjah. Jadi jangan keluarkan dari lisan kalian itu apapun kecuali Al-Quran, seakan-akan begitu kan. Bikiraatin membaca Al-Quran wattakhaduhu syi'aran wa zinah, dan jadikanlah oleh kalian akan Al-Quran syi'aran, akan syiar wa zinatan, dan perhiasan. Allah, ini madrasah tahfidz, ya memang tidak ada di lisan mereka itu keindahan yang melebihi Al-Quran. Wa fi dalilun ala hadhihi riwayah min tariq Mansur
Dan yaitu dalam hadis adapun dalil ala hadhihi riwayah min tariqi Mansur, dari jalannya Mansur, annal masmu', sungguhnya yang didengar min qiraatil qari, dari bacaannya al-qari, huwa al-Quran, ya al-masmu' yaitu al-Quran, wa laysa bi hikayatil Quran, dan tiada ya masmu' yaitu menceritakan Al-Quran, intaha. Wa qala Ibnu al-Athir wa qala akharun la hajata al-qalb, tidak ada perlu akan membalik tersesat orangnya. Sangka boleh jalan. Wa inna ma ma'nahu, dan pastinya adapun maknanya hadis al-hadsu yaitu memotivasi atau mendorong, ala tartil, atas tartil alladhi umira bihi, yang diperintahkan bihi dengan tartil, fi qoulihi ta'ala warattilil qur'ana tartila. Fa ka'anna zinata lil murad lil murattil la lil Qur'an, maka seakan-akan hiasan yaitu bagi orang yang membaca, la lil Qur'an, bukan milik Al-Qur'an. Kama yuqalu wailun lisyi'ri min riwayatis as-su', adapun celaka yaitu bagi syair min riwayatis su', dari riwayat yang jelek. Fa huwa raji'un ila rawi ila lisyi'ri, adapun ya su' asy-syair yaitu kembali kepada rawi, bukan kepada syair. Fa ka'annahu tanbihun lil muqassir fi riwayah, maka seakan-akan qaul yaitu tanbih, mengingatkan lil muqassir bagi orang yang lalai fi riwayat, dalam meriwayatkan, ala ma yu'abu alaihi min al-lahni wa tashhib wa su'il ada', atas perkara yu'abu alaihi yang dicacat alaihi atas, ya ma min al-lahni, nyatanya dari lahan, kesalahan di sini maknanya ya lahan, wa tashhib, dan kesalahan melafatkan, usuil ada, dan jeleknya menyampaikan. Wa hasun li ghairihi ala tawaqqi min dalik. Ini atau ke atas. Oh, atas kata tambihunnya. Fa ka'annahu tambihun wa hasun, dan dorongan kepada selain man ala tawaqqi, atas menamini dirinya, araksah aba atau wakil dari wiqayah min dalika, daripada itu lahan wa tashhib usul ada. Fakadzalika qauluhu zayyinul Qur'an, maka seperti itu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'an, yadullu yaitu menunjukkan qaul alama, atas perkara yazinu bihi, yang berhias Al-Quran bihi dengan ma. Dari zana yazinu, na'am, minat tartil, nyatanya dari tartil, wa tadabbur, dan bertadabbur, wa mura'atil i'rab, dan menjaga i'rab. Wakila arada bil Quran al-qira'ah, menghendaki Nabi dengan kalimat Al-Quran akan bacaan. Wa huwa masdaru qira'ah, yaqra'u qira'atan wa qur'ana. Adapun Al-Quran yaitu masdarnya qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'ana. Ay zayyinu qira'atakumul Qur'an bi aswatikum. Artinya hiasilah akan bacaan kalian akan Al-Quran dengan suara kalian. Wa asyhadu li sihhati hadza. Wa innal qalba la wajha lahu. Hadits Abi Musa radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istama ila qira'atihi faqala ila akhirih. Wa innal qalba la wajha lahu wa asyhadu li hadza. Dan menjadi dalil akan sahnya ini qaul wa innal qalba la wajha lahu, dan sesungguhnya ini jumlah muqtaridah maqlub atau membalikkan makna la wajha, yaitu tiada jalan lahu bagi qalb, yang menjadi dalil hadis Abi Musa. Apa hadisnya?
Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istama ila qiraati, yaitu mendengarkan Nabi ila qiraati akan bacaannya Abi Musa. Faqala, maka berkata Nabi, laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud, sungguh diberikan kamu mizmaran atau suara yang indah min mazamir Abi Daud, dari mizmarnya keluarga Daud, artinya Nabi Daud alaihissalam. Law alimtu annaka tasma'u, faqala, maka berkata Abu Musa, law alimtu, jika tahu aku annaka akan sungguhnya engkau ya Rasul, tastami'u, yaitu mendengarkan engkau, lahabbartuhu laka tahbira, maka sungguh memberi indah aku akan Al-Quran, laka untukmu, tahbiran dengan diperindah, ay hassantu qira'atuhu wa zayyantuha, artinya memperindah aku akan bacaannya Al-Quran dan menghiasi aku akan qira'ah. Artinya pendapat yang kedua ini tidak ada kalimat makhluk, tidak ada istilah makhluk, tidak masuk itu katanya. Artinya apa? Memang di sini keistimewaan tersendiri bagi orang yang indah suaranya untuk digunakan membaca Al-Quran. Lain-lain riwayat, lain hadis itu. Zayyinu aswatakum bil Quran, lain. Kalau hadis ini zayyinul Quran bi aswatikum, ini memang zahirnya hadis ini memang begitu maknanya. Jadi ini merupakan kelebihan tersendiri, keistimewaan tersendiri bagi orang yang suaranya itu digunakan untuk membaca Al-Quran, bukan untuk menyanyikan lagu-lagu dan lain sebagainya. Nah, wa yu'ayyidu dzalika ta'idan la syubhata fihi hadis Ibnu Abbas, dan menguatkan akan itu qaul ta'idan, dengan menguatkan la syubhata, yang tiada cambur dan Madura, yang tiada kabur film ya ta'yid, yang menguatkan siapa? Hadis Ibnu Abbas. Apa hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, li kulli syai'in hilyah wa hilyatul Quran husnus shaut, yaitu bagi tiap-tiap sesuatu adapun perhiasannya Al-Quran yaitu indahnya suara. Jadi yang terkaruniai suara yang indah merupakan karunia tersendiri untuk dijadikan hiasan Al-Quran, bukan untuk yang lain. Intaha, telah selesai ya qaulul Ghamri fi Fathil Mannan mukhtasara. Banyak nih beberapa lembar yang ikhtisar. Faqad thabata bil Bukhari wa Muslim wa Abi Dawud wa lafdhu Abi Dawud an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba mereka namanya diteliti. Faqad thabata fil Bukhari, maka sungguh ada di dalam kitab Bukhari, wa Muslim wa Abi Dawud wa lafdhu Abi Dawud, tapi lafaznya Abi Dawud, tapi itu maknanya sama. Berarti mohon maaf, ketika menulis seperti ini saya harus membuka minimal 3 kitab itu. Di Bukhari ada, di Abi Daud ada, di Muslim ada. Tapi yang saya ambil lafdhu Abi Daud. Karena ada perbedaan kalimat di situ, tapi maknanya sama, tidak ada beda sama sekali. Jadi kalau kita cuma baca faqad thabata fil Bukhari wa Muslim wa Abi Daud, enteng kita. Tapi betul-betul ada enggak? Harus ditelusuri di situ. Harus ditelusuri di bab fadailul Quran, di bab qiraatul Quran, bab hasanis saut. Wal lafdhu Abi Daud an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tahadduts bin nikmah, keindahan tersendiri ketika kita itu menulis seperti ini, keindahan tersendiri ketika menemukan rujukan itu banyak. Di sini. Mun makan semua orang nak, mun lamba bisa enggak nih, ketika alim. Kalau di zaman musannifin beberapa ya mungkinlah ratusan tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu bisa seperti ini ke alim. Mun makin gula ngoja alim makin fimin. Kenapa? Wasailul i'lam nikah cek kembang. Nyari marji enggak nikah tak melarat. Tahu sang apa lagi? Mun lamba hafid orang enggak nikah. Hafid orang apal ongku, beri Bukhari, beri Muslim, beri Abi Daud. Mun makin
Main buat internet. Main buat internet. Tak 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 berdemaan dia. Tapi ditelusuri. Mak berdina aja internet. Ketika di situ syarahnya Abi Daud, ngocak ya pensyarahnya itu. Tahunya pertama misalkan ada di Bukhari. Pensyarahnya Bukhari itu seperti Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ini di Abi Daud juga ada. Dicari di Abi Daud. Ada juga ini di Muslim ada, dicari Muslim, ternyata sama-sama ada. Buru rangkos ngalika. Jadi kita menjalar ada ke sana. Jadi tak apal baban. Mana bidimin ulama bisa nggak nikah? Nikah alim karena semuanya fitih nih. Ada di dalam akal dan hati mereka. Makan wasailul alam cek gembangan bagi orang yang memang ingin mencari. Tapi tidak cukup dengan internet, itu yang sering saya katakan. Tidak cukup penulis itu dengan internet. Salah kapi. Menabi bahasana Said Agil Siraj yang mana? Salah kapi. Salah semua nanti. Tidak semua yang disebut dalam internet itu benar. Ngocak Rawahu Ibnu Majah. Salah kan? Deki Mas Ibnu Majah tak ada. Tak bisa bentar. Karena yang memainkan internet itu bukan hanya orang muslim, tapi non muslim juga masuk ke internet. Kak gue ngicoh. Kenapa ngicoh? Hah? Nipu. Rawahu. Jangan kita berpentas. Kita mau pidato, berkhutbah. Janganlah internet tak salbut. Saya buka kitab Sasli, Maka saya salut ketika Ramama ke sini, kayak Muhammad Salahuddin Abdul Warith, ketika membaca buku saya itu, waktu itu Hayya Bina, setahun yang lalu. Hayya Bina, bahasanya ros-ros kan Hayya Bina itu, tidak ada istimewaan sama sekali. Tapi orang alim membaca itu, telepon, kapan jilid 2-nya deh. Apa? Kitab ini bagus, luar biasa. Iya kayak tak beningkok jadi. Kau pun ngumpul lagi. Karena di situ referensinya jelas. Kayak mama ada bu. Ini referensinya ada semua enggak? Maksudnya saya tahu. Tak tahu. Referensi apa? Ini kan sampean menyebutkan kitab ini. Ini semua sampean punya kitab ini. Iyalah. Masa saya mengatakan kitab ini enggak punya? Maksudnya kitabnya di sini ada. Iya, di perpus ada semua. Dikiranya mungkin takutnya saya ngambil dari internet. Enggak bisa. Kita menulis itu harus ada kitabnya. Enggak bisa kita mengatakan qala fi Fathil Bari, qala fi Umdatil Qari. Di mana kamu ambil itu qala itu? Di internet ada, enggak bisa. Salbut ya. Kita harus punya. Orang penulis itu harus punya referensi. Cek ngalak Maktabah Syamilah aja. Saya tahu benar Maktabah Syamilah. Sebelum tahun 2000 saya sudah tahu. Maktabah Syamilah. Tidak apa-apa kita punya. Satu apa namanya ya? Satu CD. CD kan nggak ketum. Ini kebanyakan istilah etempeng Maktabah Nagula. Perpustakaan Nagula. Ribuan kitab ada di sini. Tapi banyak salbutnya di dalam. Tak salbut kapi, yang banyak sih kurang. Tidak bisa kita ngakui. Kenapa? Karena bukan hanya bukan suudzon, tapi kita harus hati-hati. Bukan orang masuk ke dunia itu bukan hanya orang muslim, tidak. Non muslim atau memang munafikin orientalis itu masuk di situ. Ngecoh ya. Merosak keadaan. Saya dulu pernah dikatakan oleh teman-teman. Bukan teman-teman, ada seorang yang Allah alam maksudnya, ngapain sampean itu sekarang pono kitab itu? Sengar gua gina. Sengi terus melis setong CD lebanyan ban maktaban situ. Iya tahu kok. Ban kita tahu ada.
Terus tidak lemak, tak bisa. Teng mati lampu tak bisa mati dia itu. Teng padam tak bisa ibu. Buka. Pasal listrik melon. Air jaman listrik kita tak tahu dia kan. Ada orang yang mati gua ni lebih. Nanti kita tahu dia warna boleh. Jaga cermin guna. Masalah. Internet banyak membantu, tapi jangan kita mana pas 100% mematikan internet. Khususnya di dalam masalah maktabah syamilah itu. Lah, kalau PDF itu bagus itu. PDF kita lihat cetakannya. Ini PDF kitab apa? Kitab kalau malam itu An-Nasih Al-Kafiyah lil Imam Zarruq. Cetakannya apa? Maktabah apa gitu. Kita lihat, oh bagus ini. Buruk download. Soalnya tidak ada main di situ. Itu di-scan baru dibikin seperti ini. Bukan dari kalau seperti ini scan ini. An Abdullah bin Ghaffal radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum fath Makkah. Melihat aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Fath Makkah, di hari kemenangan kota Makkah, ala naqatin, di atas onta yaqra'u, hal membaca Rasul di surat Al-Fatih akan surat Al-Fatah, wa huwa yurajji', hal adapun Rasul yurajji'uh, yaitu yataghanna, yurajji' melagukan Al-Quran. Dari tarjih itu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim misalkan ya. Itu. Jadi diperindah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak keluar dari al-hudud, dari batas-batasnya. Wa tarjih, oh ini ada. Adapun tarjih tahsinus shaut, yaitu memperindah suara bil qiraah akan bacaan, wa tartiluha, dan mentartil ya al qiraah. Wa huwa mustahabun. Adapun tahsinus shaut yaitu disunnahkan kama qala an-Nawawi, seperti perkara yang mengatakan akan siapa Imam Nawawi rahimahullah naklan hal yang memindahkan dari al-Qadhi rahimahullah, al-Qadhi Iyad. Bal sarrah al-Qadhi, bahkan menjelaskan siapa al-Qadhi bi anna dzalika, akan sungguhnya tahsinus shaut bi ijma'il ulama, yaitu dengan kesepakatan para ulama. Qala Abu Ubaid wal hadits al-warid fi dzalika mahmulatun 'ala at-tahzin wat tashwiq. Adapun hadis yang datang dalam itu tahsinus shaut, mahmulatun yaitu diihtimalkan, mahmulatun yaitu bukan diihtimalkan itu, yaitu di makna muradnya mendukung. Panike etanggung ngagi yang ring Madura. Dibawa mana asalnya alat tahzin wat tashwiq. Alat tahzin wat tashwiq. Apa tahzin? Mengeremes ring Madura. Membuat sedih ya. Mana asalnya begitu. Wat tashwiq, dan merindukan, membuat rindu. Ketika membaca, kita baca Al-Quran kan ngenes ya. Ngenes. Menebi suara nyaman gitu aja. Oke. Wat tashwiq pas cek lebur. Qala, berkata Al-Qadhi. Tapi menebi tak kelero pada guna kemarin, ada guna napa nih hadis ni kan napa lestarin, ada guna Ibnu Arabi rahimahullah, orang jiri ya, mun sing remes saatena kit ngantos suara segenteng, berarti kita aten jadi. Kita ki apanya mana ki kelas baba jadi ya. Mun koreng sekelas atas nyaman tak nyaman suara nak sebenting cit saya baca di Al-Quran anjirilah. Qala berkata Al-Qadhi wakhtalafu fil qira'ah bil alhan, dan berbeda pendapat ulama di dalam membaca Al-Quran bil alhan dengan lagu. Fakariha Malik wal jumhur, maka
memakruhkan akan qira'ah bil alhan siapa Imam Malik dan jumhur ulama li khurujiha, karena keluarnya qira'ah amma dari perkara yang datang Al-Qur'an lahu kepada ma minal khusyu'i, nyatanya dari khusyuk wa tafahum dan memahami. Alasannya Imam Malik itu makruh katanya, berlinuk-linuk seperti itu. Wa abahaha Abu Hanifah, dan membolehkan akan qira'ah bil alhan siapa Abu Hanifah wa jama'atun minas salaf lil ahadits, karena banyak-banyak hadis. Wali anna dzalika sababun lirriqah, dan karena sungguhnya itu al-qira'ah bil alhan sababun, yaitu sebab lirriqah akan lembutnya hati, wa itharatil khasyah, dan membangkitkan rasa takut, wa iqbalin nufus, dan menghadapkan hati ala istimanihi, atas mendengarkan Al-Quran, artinya fokus mendengarkan Al-Quran. Wa qala Nawawi rahimahullah, qala Syafi'i fi mawdi'in, berkata siapa Imam Syafi'i di dalam satu tempat, berarti ada tempat yang lain. Ada tempat yang lain. Akrahul Quran bil alhan, makruhkan aku akan Al-Quran dengan dibaca alhan. Wa qala fi mawdi' la akrahu. Pernah Imam Syafi'i memakruhkan dalam suasana yang berbeda. Enggak makruh, itu bagus. Qala ashabuna ay Syafi'iyah, ini perkataan Imam Nawawi. Laisa laha fiha khilaf, tiada lahu bagi Asy-Syafi'i, awas itu. Fiha lam yalhan khilaf, yaitu di dalam alhan khilafun, apa perbedaan. Wa innama huwa ikhtilafu halain, dan pastinya adapun adapun khilaf ikhtilaful halain, yaitu berbedanya dua perkara. Fa haythu kariha arada idza mattata wa akhraja al-kalam an mawdihi bi jaddin aw naqsin aw madda ghayra mamdudin wa idghama ma la yajuzu idghamuhu nahwu dhalik. Fa haythu kariha hadan, maka sekiranya memakruhkan Syafi'i akan alhan, arada menghendaki Syafi'i idza mattata, akan apabila mattata memanjangkan ya qari, wa akhraja, dan mengeluarkan qari akan kalam an maudhihi, dari tempatnya kalam, biziyadatin, dengan menambah, au naqsin, atau mengurangi, au maddi ghairi mamdudin, atau memanjangkan yang tidak panjang, wa idghami ma la yajuzu idghamu, dan mengidghamkan perkara yang tidak boleh apa mengidghamkan ma, wa nahwi dzalik. Wa haitsu abaha, dan sekiranya membolehkan Syafi'i akan alhan, arada menghendaki Syafi'i dalam yakun fiha, akan apabila tak ada dalamnya alhan, taghyirun li mawdu'il kalam, apa mengubah akan tempatnya bacaan kalam itu. Intaha, telah selesai qaulun Nawawi fi syarhi ala Muslim. Wa rawa Muhammad bin Nasr anna rajulan, sungguhnya seorang laki-laki qara'a, itu membaca rajul inda Umar bin Abdul Aziz, fa'ajabathu, maka membuat takjub ya qira'ah, maka membuat takjub kepada Umar apa bacaannya rajul. Faqala lahu, maka berkata Umar kepada rajul, in khiffa 'alaika an ta'tiyana fa'al, jika ringan alaika atas kamu, an ta'tiyana, apa harus datang kamu kepada aku, fa'al, maka lakukanlah. Bancak saking kencang entar kebun koyah kok terongi di ngakina suaran ban. Qala, berkata rajul, na'am, iya. Falamma walla raja'ah, maka sudah pergi rajul, maka kembali rajul. Faqala, maka berkata rajul, aslahakallah, mudah-mudahan memperbaiki kepadamu siapa Allah. Wallahi, demi Allah, ma qara'tu 'alaika, tak membaca aku 'alaika atas kamu, illa bilahnin wahid min alhani, kecuali dengan lagu yang satu daripada banyak-banyak laguku. Wa inni la aqra'u bikada wa kada lahnan, dan sungguhnya aku, yaitu sungguh membaca aku, bikada wa kada, akan ini dan itu, lahnan, lagunya. Faqala lahu Umar, maka berkata kepada rajul siapa Umar, awa innaka
lamin ashabil alhan, apakah sungguhnya kamu yaitu sungguh sebagian dari orang-orang yang banyak lagunya, ya. Ukhruj la ta'tina, keluarlah, jangan datang kamu kepadaku. Dzakar Sayyid Nabil Al-Ghamri menyebutkan akan qaul siapa? Sayyid Nabil Al-Ghamri. Jadi lagu nikah ingki tapi banyak banyak. Nabi menurut napa dawuhna Umar bin Abdul Aziz. Ketika orang datang, Pak nyaman suara roh, kebengko deki ya, mun sempat ban. Kebengko, engkau terong ini ngakina suara ban deki. Artinya, oh ingki. Orang kira ontur pas bali. Imam, apa? Ajunan kuring ngidingaki setong lagu dari abtina. Demi Allah abtina andi lagu banyak deki. Coba keluar Be'an sahibul alhan. Be'an ris dengan lagu cak banyak lagu. Lah tak usah datang buku. Artinya jangan kelewatan juga. Jadi jangan sampai Al-Quran itu dijadikan main-main, sehingga dari tadinya khusyuk menjadi tertawa kadang. Apalagi lagam Jawa kemarin itu, yang Isra Mi'raj di istana Indonesia itu, istana Merdeka, bacaan lagu tembangan. Saya rasa soal ini ngaki, haiban Al-Quran hilang. Ketika baca bas, orang yang gila. Astaghfirullahaladzim. Amma fudala. Wal qainah yal jariyah al mughanniyah. Adapun qainah, yaitu perempuan penyanyi. Amma Fudalah bin Ubaid bahwa Ansariyun min al-Aus. Adapun Fudalah bin Ubaid yaitu Ansariyun, orang Ansari min al-Aus. Yukanna Aba Muhammad, dijuluki ya Fudalah akan Aba Muhammad. Wa inna abahu kana syaira, dan sungguhnya bapaknya yaitu Abu yaitu penyair. Walahu dzikrun fi harbil Aus wal Khazraj, dan yaitu bagi ya Fudalah adapun kenangan sebutan di dalam peperangan Aus dan Khazraj. Wa kana isbikul khail, dan ada ya Fudalah yaitu isbikul khaila, memacu akan ontanya, pandai berpacu itu. Wa yadribul hajar bil hajar, dan memukulkan Fudalah akan batu dengan batu. Birrahlati, birrahlati ini rahla canteng Madura, serabut nanti serabut. Fayuri binar, maka mengeluarkan ya darb akan api. Maksudnya tercatat sebagai orang yang menghasilkan api dengan menggesekkan dua batu. Serat rahla ini kan katu beda alun kasat lagi. Serabut lagi di tengah. Serat buruh. Lepenya mana? Apinya bisa lambat kan enggak nikah. Kita ada korek. Awwalu masyahidihi Uhud, adapun pertama tempat perangnya, artinya peperangan yang dihadiri dia Fudalah yaitu Uhud. Tsumma syahidan masyahid kullaha, kemudian hadir Fudalah akan peperangan-peperangan semuanya masyahid. Wa kana mimman bai'a, dan ada Fudalah yaitu sebagian dari orang yang berbaiat man tahta syajarah, di belakang syajarah. Wa antaqala ila Syam, dan pindah ya Fudalah ke Syam. Wa wali al-qada, dan mengatur ya Fudalah al-qada akan qada atau hukum Dimishq di Muawiyah, bagi Muawiyah. Artinya di masa pemerintahan Muawiyah dia diangkat menjadi qadhi di Damaskus. Istaqdahu fi khuruji ila Siffin, menjadikan qadhi akan Fudalah, menjadikan qadhi Muawiyah akan Fudalah fi khuruji, di waktu keluarnya ya Muawiyah ila Siffin, kepada Siffin. Jadi ketika perang dengan Sayyidina Ali yang menjadi raja sementara, pemimpin sementara, qadhi sementara,
yang menggantikan posisinya Muawiyah ini Fudalah. Enggak ikut perang dong berarti. Wa qala lahu, dan berkata Muawiyah kepada Fudalah, lam ahbuka biha, walakin istatartu bika minan nar. Tidak senang aku kepadamu biha dengan wilayah. Walakin artinya saya tidak tidak memberikan aku kepadamu biha akan wilayah. Aku tidak, bukan maksud aku kamu itu salebur, kamu itu jadi qadhi, tidak. Walakin istatartu bika minan nar, tapi mencari penghalang aku bika denganmu minan nar. Ongkuna boleh tak senang membiarkan kayak betul tinggal ni keban boleh kayak pun boleh membiarkan diangkat boleh terus selamatkan dari neraka pun Gusti Allah kalau ban berokan sambian. Wa bana Muawiyah lahu daran, dan membangun siapa Muawiyah untuk Fudalah akan rumah, wastakhlafu ala Dimishq, dan menjadikan pengganti Muawiyah akan Fudalah ala Dimishq, atas Damaskus, fi safratin safaraha, dalam sebuah perjalanan yang bersafir Muawiyah akan safrah. Utufiya sanata 53 fi khilafati Muawiyah, dan wafat Fudalah di tahun 53 di masa kepemimpinan Muawiyah. Fahamala Muawiyah tu sarirahu, ketika mati maka memikul siapa Muawiyah sarirahu akan kerandanya Fudalah. Bakal TV pada presiden ni. Wa qala ibni Abdullah, dan berkata Muawiyah kepada anaknya Muawiyah yaitu Abdullah, a'inni ya bunai, bantulah aku wahai anakku. Fa innaka, ayo tolongin kok ngosong dia. Fa innaka, maka sungguhnya kamu la tahmilu ba'dahu mithlah, yaitu tidak akan memikul kamu ba'dahu sesudah Fudalah mithlahu akan umpamanya Fudalah. Mbak entak kira pernah mikul polecong orang bagus pada bandriah. Ayo. Lah maka di sini mindak bis salihin hamlu amwatis salihin. Jadi hamlus salihin al-mayyitin, dari mana kebiasaannya orang soleh ni ke mana bibir orang soleh lain sesitah rabuan semeko. Ayo tak kira nemu orang ni be kulang hari boleh jong marami tak nemu orang hari boleh. Ini harus dimasukkan ke dalam hati kita. Mun bede kiai setah kok mikol makin sekoni makin sekejap lah. Jadi mun bede kiai be kol giah. Tapi itu kan Masya Allah. Wa qala ibn Abdullah, ini ya bunai fa innaka la tahmilu ba'dahu mithlah, wa kana mautuhu bi Dimishq, dan ada matinya Fudalah itu di Damaskus. Wa baqiya lahu biha aqib, dan tersisa bagi Fudalah di Damaskus akibun keturunan. Radhiyallahu anhu. Undurul usda wal isabah. Ini banyak ampun setong hadis saus. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.